warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan MK Etika Profesi. Materi kami yaitu tentang pengertian etika dan moral. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara kita Ahmad Jayadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini kita masuk ke slide pertama yaitu tentang pengertian etika. Jadi di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dia dikategorikan menjadi 3, yaitu tentang etika, yaitu tentang baik dan buruk. Yang kedua kumpulan asa atau nilai, dan yang ketiga nilai mengenai benar dan salah. Sedangkan di sini menurut Profesor Salomon, jadi dia mengkategorikan menjadi 2, yaitu etika merupakan karakter individu. Yang kedua, etika merupakan hukum sosial. Next, untuk slide kedua. Nah, jadi kita lanjut ke masalah moral. Jadi moral berasal dari kata Latin yaitu mos, yang mempunyai adat atau kebiasaan. Secara etimologis, moral sama dengan etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan. Namun secara singkatnya bahwa etika itu adalah sebuah perilaku, sedangkan moral itu adalah kebiasaan atau nilai yang terkandung terhadap seseorang secara pribadi. Mungkin itu saja pengertian tentang etika moral, dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Samsul Arifin. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang di etika dan moral. Etika merupakan refleksi kritis dari nilai moral, sedangkan dalam kondisi berbagai ia bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya. Aliran yang digunakan untuk menyatakan perbuatan moral itu baik atau buruk. Yang pertama itu menurut aliran Hedon Say, perubahan manusia dikatakan baik apabila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua, aliran Autisme, perbuatan itu baik apabila bermanfaat bagi manusia, buruk apabila menimbulkan mudarat bagi manusia. Yang ketiga itu aliran naturalisme, yaitu perbuatan manusia dikatakan baik apabila bersifat alami, tidak berusak alam. Yang terakhir itu aliran vitalisme, perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup, perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi bahkan merusak daya hidup. Saya akan melanjutkan materi dari yaitu sahabat Samsul Arifin, etika deskriptif dan normatif. Berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dikelompokkan menjadi 1. Etika deskriptif, yaitu etika yang berbicara tentang fakta, yaitu nilai dan pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan yang membudaya dalam masyarakat. 2. Etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran etika. Sanksi yang timbul atas pelanggaran etika yang pertama yaitu sanksi sosial berupa teguran dari masyarakat, pengucilan dari masyarakat. Yang kedua, sanksi hukum pidana dan hukum perdata. Mungkin hanya itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga yaitu Dimas Satriawan. Etika di dunia maya. Perkembangan internet yang begitu besar menuntut dibuatkannya aturan-aturan atau etika beraktivitas di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa alasan 40 pentingnya etika dalam dunia maya. Yang pertama, penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat
buatkannya aturan-aturan atau etika beraktivitas di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa alasan 40 pentingnya etika dalam dunia maya. 1. Pengguna internet berasal dari bagian negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup di dalam animos yang mengharuskan pernyataan identitas asli dan dalam berinteraksi. Ketiga, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkannya masuknya penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Begitu. Jadi etika dan moral dalam bidang teknologi informasi atau komunikasi atau TIK bahasanya adalah konsep yang mengacu pada tata cara, norma, dan aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna dan pengembangan TIK. Ini bertujuan untuk mengatur dan mengatur penggunaan TIK dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerugian atau kerugian bagi pengguna dan masyarakat. Etika dan moral dalam penting karena TIK memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari dan penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian atau kerugian bagi individu Etika dan moral atau TIK adalah penting karena TIK memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari dan penggunaan yang tidak tepat dalam menyebabkan kerugian atau kerugian bagi individu dan masyarakat lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.